Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di minggu ini kita akan belajar visualisasi dengan menggunakan Matplotlib. Kali ini untuk pendahuluan, teman-teman sebagai manusia tentu adalah makhluk sosial visual, di mana kita memproses 60.000 lebih cepat gambar daripada teks. Menurut penelitian, ketika seseorang memproses informasi yang dilengkapi dengan gambar yang relevan, 65% dari informasi tersebut akan bertahan 3 hari ke depan. Maka dari itu, penting bagi seorang analis data untuk memvisualisasikan hasil kerjanya dengan baik untuk membantu dalam proses pengambilan dalam proses bisnis ke depannya. Dalam kali ini kita akan bahas dengan topik visualisasi menggunakan library yang ada di Python, yaitu Matplotlib. Kita akan belajar bagaimana membuat objek visual yang informatif dan menarik. Contoh-contoh visual seperti ini, ada yang garis biasa, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Matplotlib untuk data visualisasi, di mana Matplotlib adalah suatu library dari Python yang low level untuk membangun sebuah objek yang visual. Maksudnya low level di sini yaitu memberikan kita kontrol sampai ke komponen-komponen terkecil. Kalau misalkan kita membuat mobil, kita perlu mengontrol sampai pembuatan ke baut-bautnya. Oleh karena itu, Matplotlib penting dipahami sebagai dasar apabila ingin mendalami bidang visualisasi data. Teman-teman silakan buka dokumentasi utamanya, yaitu Matplotlib. Hal pertama, sebelum kita memulai untuk menggunakan library Matplotlib, tentu kita harus menginstal atau menambahkan library tersebut ke dalam Python kita. Silakan teman-teman buka cmd atau anaconda promnya. Lalu ketikkan, yang mungkin biasa menggunakan pip bisa pip install Matplotlib. Ini saya sebelumnya sudah install. Ini ketika sudah diinstal dia akan seperti ini. Lalu sudah selesai, seperti bisa lihat pip list Matplotlib m. Nah, maka dia akan, jika sudah terinstall, kita gunakan pip list, dia akan muncul Matplotlib. Atau kalau teman-teman yang biasa pakai Conda, tinggal ganti pipnya dengan Conda, lalu tinggal di enter. Selanjutnya kita akan mengenal sedikit dasar-dasar dari komponen dari Matplotlib yang akan digunakan, yaitu sebuah figur dan akses, di mana figur adalah windows atau page atau halaman dalam objek visual. Kalau kita menggambar di kertas, maka kertas tersebutlah yang dinamakan figur. Jadi di atas figur kita dapat menulis sebuah sumbu X dan Y, grafik, teks, ataupun label. Untuk membuat sebuah figur pada pandas dapat menggunakan fungsi figur. Akses adalah suatu area di dalam komponen dari yaitu akses. Akses adalah suatu area di dalam figur di mana data akan diplot. Di dalam akses terdapat metode untuk melakukan manipulasi data seperti manipulasi garis pada X atau sumbu X atau sumbu Y, grid, label, background, dan lain sebagainya. Dalam mendefinisikan akses, kita dapat menggunakan fungsi AX. Sedangkan
Untuk menggunakan matplotlib tentu kita harus melakukan plottingnya, berguna untuk menggambar garis penanda dalam suatu bidang. Oke, pengantarnya seperti itu aja. Pastikan teman-teman lihat dulu matplotlib, searching, habis itu kalau mau instalasinya bisa klik sini. Bisa gunakan teman-teman Python -m install. Ini untuk install pipnya dulu, habis itu teman-teman bisa install matplotlibnya. Oke, jika sudah terinstall, ini sebagai prasyaratnya Python diusahakan 3 ke atas biar kita lebih enak nanti. Ini ada contoh-contohnya. Ini contoh-contoh yang bentuk bar chartnya, histogramnya, ataupun model-model yang lainnya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kali kita perlu mendefinisikan library dari matplotlib, karena kalau kita mau pakai library kita harus mengimportnya. Format plot. So kita langsung juga ingin mengeluarkan metode dari matplotlib, yaitu pyplot, dimana ini untuk melakukan plot, lalu kita kasih alias atau AS itu PLT biar singkat. Kalau kita nulis kepanjangan gini kita nggak enak. So import numpy atau nanti kita butuhkan, kita jalankan. Ini udah bisa, tidak akan error sedikit pun. Habis itu kita lihat dulu versinya. Ini yang versi saya gunakan, 3.3.2 matplotlibnya. Selanjutnya, untuk membuat sebuah visualisasi, pertama kita definisikan dulu figurnya. Figur fig sama dengan PLT. Jadi ini yang kita panggil, jadi nggak perlu panjang-panjang nulis ini, kita cukup memanggil plt dot figure. Habis itu kita perlu namanya mendefinisikan sebuah objek X nya. Kita gunakan AX variabelnya. Itu kita panggil figurnya fig dot add subplot. Tentu kalau ingin membuat figur ada data dong, lalu kita buat datanya, mendefinisikan datanya. Kali ini saya buat dengan listnya dulu biar mudah. Untuk datanya ada X dan data Y. Kita buat data X nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat data Y nya ada 10, ada 25, ada 50, ada 70, ada 90. Oke. Setelah kita udah membuat datanya, lalu kita masukkan data ini ke dalam objek X nya. AX sama dengan AX dot, jadi AX dot plot. Kita lakukan plottingnya berdasarkan data X dan data Y.
Lalu kita tampilkan visualisasi data ini, yaitu PLT pyplotnya dengan PLT matplotlib pyplot dot show. Kita jalankan. Ada error, data Y is not defined, berarti data Y nggak ada katanya. Oh, daya pantas. Nah, data. Nah, dia akan muncul seperti ini. 1 nilainya 10, betul kan? 2 nilainya 25, dan seterusnya hingga 5 nilainya 90. Lalu kita coba lagi nih, yang baru. Cuman kalau pakai datanya itu ada dan list, kita pakai array yuk sekarang yuk. Pertama tentu harus kita definisikan objek figurnya. Figur sama dengan, ingat, plt dot figur. Lalu kita definisikan objek x-nya. Ax sama dengan figur dot add subplot. Lalu kita buat dong datanya, data dengan bentuk numpy array. Tadi nampinya kita kasih alias nggak di atasnya? Oh ya, sudah kita aliaskan menjadi np. Data x variabelnya numpy dot array dalam kurung nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau teman-teman mau nilai yang lain pun terserah. Itu ada variabel data y sama dengan numpy dot array dalam kurung 5, 25, 75, 60, 90, 87. Setelah datanya apalagi tadi, maka kita masukkan data ini ke dalam objek x-nya. Tinggal menambahkan ke dalam objek x-nya. Ax dot plot data x, data y. Selanjutnya kita nampilkan dong, menampilkan visualisasi pakai apa? plt pyplot dot show. Kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Karena isinya udah beda, kita hasilnya pun beda juga. Yang pertama posisinya ke 5, yang keempat habis itu dianya 60, dan yang terakhir 87, seperti itu. Selanjutnya kita buat apa ya? Nih buat apa? Buat lingkaran lah. Coba kita buat lingkaran yuk. Kita buat dulu untuk inisialisasi lingkaran. Teman-teman tentu masih ingat lingkaran itu ada pi ya, kita gunakan pi dot pi seperti itu. Itu ada sudut dengan pi dot link space buat 0,3 dikali dengan pi nya berapa nih? 200 ya. Radiusnya berapa ya? 10 aja lah, radiusnya 10. Oke,
kita buat untuk inisialisasi datanya. Data X sama dengan radius dikalikan dengan 6pi.cosinus dari sudut. Terus untuk data Y sama dengan radius dikalikan dengan 6pi.sin dari sudut. Oke. Data yang mau kita visualisasikan udah nih, data X, data Y. Lalu apa? Kita definisikan objek figurnya. Figur sama dengan plt dot figur. Ingat dong, plt dot figur, jangan sampai lupa. Habis itu kita definisikan objek aksesnya. Lalu kita buat AX sama dengan figur dot add subplot. Habis itu kita masukkan datanya ke dalam objek AX-nya, menambahkan data ke objek AX-nya. AX dot plot dalam kurung data X, data Y. Habis itu apa lagi? Ingat bahwasanya kalau kita udah melakukan ini, udah definisikan figur, definisikan objek, masukkan datanya ke dalam objek X-nya, tentu yang terakhir adalah kita menampilkan visualisasi datanya. Jadi target kita kan lingkaran. Jadi plt dot show, ingat plt dot show. Kita coba jalankan. Oke, akhirnya jadi deh seperti ini. Mudah bukan? Untuk pendahuluan di kali ini, pastikan teman-teman udah mengimport yang ini sebagai utamanya matplotlib.pyplot. Habis itu kita buat menjadi sebuah alias plt agar kedepannya mudah untuk digunakan. Terus kenapa kalau nggak dibuat alias, mau alias sama plt atau apa, terserahlah aliasnya. Kita akan memanggil ini berulang-ulang jika tidak kita buat alias, atau mungkin kita harus menggunakan ini, maka terpaksa matplotlib ini seperti itu. Lalu versinya kita boleh sama. Kalau yang saya gunakan itu segini, ya, teman-teman boleh juga berbeda. Terus dalam membuat sebuah visualisasi, pertama definisikan figurnya, kedua definisikan dari aksesnya atau tempatnya. Tapi sebelum itu teman-teman pastikan udah punya data atau punya sesuatu yang mau divisualisasikan. Kalau nggak ada yang mau divisualisasikan, untuk apa? Seperti itu. Ini yang akan kita visualisasikan. Habis itu masukkan datanya ke dalam objek aksesnya. Habis itu ingat untuk menampilkannya plt.show. Oke, cukup sekian materi pendahuluan. Semoga mudah untuk dimengerti. Terus semangat untuk teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.